Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang resiko dan pengembalian. Oke, di sini saya akan membahas risk dan return dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam berinvestasi, maka tidak akan lepas dan dalam membahas mengenai risk dan return, di mana prinsip investasi yakini high risk dan high return. High risk dan high return merupakan prinsip investasi yang mengacu pada kemungkinan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi. Saat berinvestasi, resiko dan keuntungan selalu berjalan beriringan. Semakin besar risikonya, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risikonya, maka semakin rendah pula potensi keuntungan yang bisa diperolehnya. Contoh investasi dengan prinsip high risk dan high return adalah saham. Saham tersebut mempunyai potensi imbalan hasil yang tinggi, namun risikonya juga tinggi. Sebaliknya, obligasi dan deposito tergolong investasi yang berisiko rendah. Indikator yang dapat digunakan untuk menghitung risk dan return ialah IHSG. Indeksi harga saham gabungan adalah indeksi pasar saham yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada IHSG digunakan sebagai proksi untuk portofolio pasar yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung risiko sistematis dan kinerja yang sesuai dengan risiko. Risk Adjusted Performa suatu portofolio. Namun, IHSG bukanlah satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk menghitung return dan risk. Ada faktor lain yang mempengaruhi pergerakan harga saham seperti pertumbuhan PDB, lanjut investasi, dan perubahan kurs OJK. Juga mengidentifikasikan IHSG sebagai indeks yang mengukur perkembangan harga seluruh saham yang tercatat di BIA. Untuk menghitung risiko, Anda dapat menggunakan indeks harga saham gabungan sebagai acuan. Dihitung dengan menggunakan rata-rata yang seimbang berdasarkan jumlah saham yang ada di Market Weighted Average Index atau bursa saham itu sendiri. Nilai dasar adalah IHSG adalah jumlah secara kumulatif saham yang dikali dengan harga saham pada hari dasar. Untuk menghitung risiko, Anda dapat memperbaiki pergerakan IHSG pada platform analisis teknikal seperti ChartNexus, StockChart, TradingView, dan atau lainnya. Kamu juga dapat menganalisis IHSG pada platform trading saham dari strukturalitasmu jika tersedia, atur grafik IHSG dalam bentuk grafik atau rentan waktu analisis sesuai strategi trading dan investasi kamu. Perhitungan risk dapat dilakukan dengan rumus stratifikasi. Standarifikasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset atau pengembangan analisis variasi dari rata-rata mereka. Untuk menghitung resiko dengan standar deviasi, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Hitung rata-rata mean dari data harga saham. 2. Mengurangi setiap data harga saham dengan rata-rata mean. 3. Hasil dari nomor 2 tersebut tidak diakuratkan. 4. Hasil nomor 3 tersebut dijumlahkan, kita dapat mendapatkan varian. 5. Hasil nomor 4 tersebut, varian tersebut diakar, maka kita dapat standar variasi. 6. Rumus untuk menghitung standar variasi adalah P NP1 EP2, di mana adalah standar variasi, P adalah harga saham, AP adalah harga rata-rata, dan N adalah jumlah data harga saham. Untuk menghitung return saham, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Metode rata-rata aritmatik, konsepnya adalah dengan cari rata-rata tersederhana, yaitu menjumlahkan seluruh data return, kemudian membaginya dengan jumlah data yang digunakan. 2. Metode rata-rata geometrik.
Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata geometrik, yaitu mengalihkan seluruh data retur, kemudian diakarkan dengan jumlah data yang digunakan. 3. Metode datar standar deviasi. Konsepnya adalah menghitung seberapa jauh retur dari rata-rata retur, semakin besar standar deviasi, semakin besar resiko dari instrumen investasi tersebut. 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.